Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya mau bercerita tentang film horor thriller yang kebanyakan adegannya siang hari, tapi sangat menyeramkan. Seriusan, filmnya nyeremin banget. Film ini judulnya Midsommar. Bermula dari hubungan asmara Denny Ardor dan Christian Hughes yang diambang putus, ditambah keluarga Denny yang meninggal semuanya. Dalam kondisi depresi, Denny memutuskan untuk ikut menghadiri perayaan musim panas di sebuah desa terpencil di Swedia. Ternyata mereka di sini terjebak dengan orang-orang yang melakukan ritual aneh, juga sangat menakutkan. Apakah mereka bisa selamat dari situasi ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga sobat. Film dimulai dengan adegan Denny yang mencoba menelepon ibunya karena dia mendapatkan email menakutkan dari adiknya. Tapi nggak ada jawaban nih. Denny gelisah banget karena pesan dari adiknya menunjukkan kayak mau menghilangkan nyawa sendiri gitu. Setelah itu Denny menelepon Chris pacarnya. Ya buat sekedar berkeluh kesah soal masalah ini. Denny juga langsung ngirim email ke adiknya. Sementara itu, Christian yang lagi sama Mark, Josh, dan Pele menceritakan soal hubungannya dengan Denny yang sedang di ujung tanduk. Teman-teman Chris nyaranin buat mereka pisah. Nah, lagi kayak gitu pas banget Denny nelpon. Masih diangkat sih sama Chris, tapi yang terdengar suara teriakan Denny. Ternyata orang tua Denny dan juga adiknya sudah nggak bernyawa. Keluarga Denny ini broken home gitu. Udah jelas ya, Denny terpukul banget karena hal ini. Beberapa waktu kemudian, Denny dan Chris masih menjalin hubungan. Dan saat mereka lagi hangout rame-rame, Chris dan teman-temannya malah berencana buat ke kampung halaman Pele. Josh sih mau riset buat tesisnya, tapi sekalian yang lain mau liburan. Denny kebingungan tuh. Di apartemennya, Denny membahas hal ini dengan Chris karena menurutnya Chris nggak ngasih tahu sebelumnya. Sweden for And a that was the month and a first half. you'd ever heard of it. Oh, well, you said it would be cool to go. Tapi Denny ini tipikal yang nggak mau bikin cowoknya tertekan gitu. Karena butuh sosok kekasih juga kali ya. Karena kondisi dia yang lagi nggak stabil. Tanpa diduga, Denny malah diajak oleh Chris. Awalnya sih tentu aja teman-temannya nggak setuju. Tapi akhirnya mereka semua ngertiin. Pele geblek emang. Udah tahu kondisi Denny lagi depresi. Dia malah bahas soal keluarga Denny yang meninggal semua. Denny langsung ke kamar mandi. Dan transisi langsung ke toilet pesawat. Denny menangis di sini. Setelah itu dia keluar dan kembali duduk. Mereka udah berangkat ke Swedia. Dari kota, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil menuju Horja dengan menempuh 4 jam berkendara. Mereka sampai di pemberhentian nih. Tempatnya sih indah banget ya. Di sini mereka kenalan sama saudaranya Pele, yaitu Ikmar, yang juga membawa teman dari London, bernama Simon dan Connie. Ikmar malah ngajak mereka makan mushroom. Dani dan kawan-kawan sih pada mau. Tapi efeknya, Denny berhalusinasi cukup parah. Di tangannya tumbuh tanaman. Bahkan Denny sampai berjalan sendirian, masuk ke sebuah ruangan kecil, dan di dalam dia kayak ngelihat hantu dari kaca. Denny langsung berlari dari sana. How long was I asleep? Di tempat ini malam cuma sebentar banget. Setelah itu mereka lanjut trekking buat sampai ke tempat tujuan. Ketika sampai nih, mereka semua disambut hangat oleh penduduk desa yang udah berpakaian kayak mau festival gitu. Beneran sih, lokasinya cakep banget. Rumahnya jarang-jarang juga. Mereka di sana dikenalin sama saudarinya Pele, yaitu Dagny. Kemudian mereka semua mendengarkan kepala suku yang sedang bicara di atas panggung. Kepala suku menceritakan bahwa mereka sedang merayakan hari raya 9 hari yang diperingati setiap 90 tahun sekali. Setelah diajak keliling desa itu, semua para tamu yang dari luar diantar ke tempat mereka tidur. Tidurnya bareng-bareng gitu kayak di barak. Keesokan harinya mereka semua berkumpul dengan penduduk desa. Mereka akan ikut dalam upacara besar yang bernama Ates Tupa. Awalnya sih kayak cuma makan bareng gitu ya. Kemudian ada kakek dan nenek yang berdiri dan kayak meracau doang. Lalu mereka minum bareng sama semuanya. Setelah itu kakek dan nenek tadi dibawa ke atas bukit. Dan semua orang termasuk Denny dan kawan-kawan nontonin di bawahnya. Anjir, ternyata kakek dan nenek ini terjun bebas, menghilangkan nyawanya sendiri. Denny dan orang luar yang lain udah jelas histeris banget. Tapi enggak dengan warga desa.
Kepala suku sih ngejelasin kalau ini adalah adat kuno mereka. Jadi untuk penduduk yang berusia 72 tahun, mereka dengan sukacita terjun bebas gitu. Lalu nama yang terjun bebas itu dikasih ke anak yang baru lahir. Kayak daur ulang gitu katanya. Di dalam barak, Chris nyamperin Josh yang lagi ngetik tesisnya. Chris ngomong akan bikin tesis juga tentang desa Horja ini. Ya Josh jelas marah dong, ini kan proyek tesisnya dia. Tapi Chris juga ngotot mau bikin tentang desa ini. Tapi nih, udah jelas Pele ngelarang Josh buat bikin tesis ini. Kemudian Pele nemuin Denny yang lagi packing mau pergi dari sana. Pele ngeyakinin Denny buat tetap stay di sana. Dan malah segala pakai ngomong kalau Chris nggak layak buat Denny. Saat mereka lagi pada tidur, Maya malah melotot mandangin Chris sambil megangin benda gitu. Lalu benda itu ditaruh di bawah kasur Chris. Josh ngelihat hal ini. Besokan harinya Pele ngabarin Josh kalau dia dan Chris boleh bikin tesis soal desa Horja ini. Kemudian Josh lanjut nanyain soal boneka semalam. Kata Pele itu adalah mantra cinta, alias Maya naksir sama Chris. Terus Chris juga datang nyamperin. Pele ngomong soal Maya ke Chris. Lalu tiba-tiba nih ada salah satu warga yang teriak. Dia marah kepada Mark yang kencing sembarangan di pohon. Karena bagi mereka, pohon ini adalah leluhur mereka. Situasinya makin aneh nih. Connie yang sejak awal ketakutan tinggal di sana bergegas mau pergi. Tapi Pak Tua nyamperin dia. Ngasih tahu kalau Simon udah pergi duluan ke stasiun. Alasannya karena mobilnya nggak muat. Connie sih ngerasa ada yang janggal. Begitu juga dengan Denny. Di sebuah ruangan, Josh lagi belajar soal buku yang dipandu oleh seorang Pak Tua. Josh belajar tentang huruf-huruf penduduk di sini. Josh minta izin buat memfoto buku ini. Tapi dilarang oleh si Pak Tua. Ketika Denny lagi bikin kue bareng penduduk desa, dia mendengar suara teriakan. Bahkan Mark yang di luar pun juga mendengar. Setelah itu mereka makan bareng nih. Di sini Denny masih nanyain soal Simon dan Connie. Tapi ada salah satu penduduk ngomong kalau dia yang nganterin Connie ke stasiun. Denny sih masih ngerasa aneh. Terus pas Chris lagi makan kuenya, dia ngedapetin ada bulu halus yang merupakan rambut kemaluan Maya. Udah gitu minuman Chris warnanya lebih keruh dari yang lain. Tiba-tiba aja Mark disapa oleh seorang cewek. Dia diajak pergi dari sana sama cewek ini. I'll be back, I guess. She's gonna show me. Malam harinya, saat semua orang tidur, Josh malah ke kuil. Dia memotret buku yang tadi siang dipelajari. Ya, karena emang dilarang kan ya. Akibat dari perbuatannya, Josh dipukul sampai pingsan. Keesokan harinya, pada saat mereka sedang makan bareng, Denny mempertanyakan soal kehilangan Mark dan Josh. Bersamaan dengan itu, tetua ngomong kalau buku Ruby Rat yang semalam Josh foto menghilang. Setelah makan bareng, tetua sok-sokan nanyain keberadaan Josh. Chris meminta maaf dan malah ngomong kalau mereka nggak ikut campur. Kemudian, Denny diminta ganti baju buat ikut kegiatan hari ini. Sementara Chris dipanggil ke rumah ketua suku. Sebelum mulai, semua cewek-cewek termasuk Denny minum air yang diracik oleh orang di sana. Mereka akan mengadakan kompetisi buat mencari Ratu Mei. Dampak dari minuman ini, Denny jadi halu. Dia ngelihat tanaman tumbuh di kakinya. Seorang perempuan ngejelasin soal kompetisi ini, yaitu berjoget dan sampai ada yang paling kuat berdiri. Mereka pun mulai berdansa. Sementara Chris, dia sudah berhadapan dengan kepala suku. Ternyata kepala suku nanyain Chris soal bagaimana perasaannya kepada Maya dan diizinkan kawin dengan dia. Selesai bicara dengan ketua, Chris keluar dan menonton kompetisi pencarian ratu. Hebatnya Danny berhasil masuk ke 8 besar. Kemudian Chris disamperin oleh seorang cewek yang tiba-tiba ngasih dia minuman. Semakin lama kesadaran Danny kayak semakin pudar. Tapi dia terus mengikuti kompetisi, bahkan berjalan lancar. Kelihatannya sih Danny kayak menikmati banget kompetisi ini. Lalu tiba-tiba Danny tinggal sendirian dong, alias dia menang kompetisi. Semua orang serentak nyamperin Danny dan dia dipakein mahkota. Danny sih malah jadi kebingungan. Semua orang ngucapin selamat ke Danny, tapi tiba-tiba aja dia ngelihat ibunya. Halu nih. Mom? Danny sampai dinaikin ke papan gitu. Terus dia diarak sambil diiringi nyanyian. Setelah itu mereka mau makan bareng dengan Danny duduk di ujung meja. Semua orang makan dan minum mengikuti Danny. Sementara Chris tingkah lakunya makin aneh. Kayak kehilangan kesadaran gitu. Dan juga Maya terus-terusan memperhatikan dia. Bahkan saat Maya pergi pun mereka berdua saling pandang. Saat Danny diminta buat keliling dengan kereta kuda, kesadaran Chris semakin menipis. Dan benar aja, Chris digiring buat ke suatu tempat. Di pinggiran desa, Danny sedang bernyanyi dengan cewek-cewek lain. Sementara Chris, dia udah ganti kostum mengikuti pakaian penduduk desa. Chris disuruh menghirup sebuah asap. Setelah itu, dia disuruh buat perhubungan badan dengan Maya. Disaksikan beberapa perempuan yang bertelanjang dan bernyanyi. Tanpa disangka Danny ngintip ke ruangan itu.
Ya tentu aja dia shock ngeliat pacarnya. Denny nangis sampai sesek. Anehnya lagi beberapa cewek ngikutin tindakan Denny. Serem jir. Setelah berhubungan badan, Chris berlari keluar dan malah masuk ke sebuah gudang. Buset, ternyata di gudang itu ada Simon dengan kondisi tubuhnya yang udah dikuliti. Tiba-tiba Chris juga disembur serbuk oleh penduduk sampai dia pun roboh. Belum selesai nih, Denny yang udah duduk di singgasananya diminta memilih beberapa orang agar menjadi 9 orang yang akan dikorbankan. Di sana juga ada Chris yang udah gak berdaya. Parah. 9 orang ini termasuk Chris akan dibakar di sebuah ruangan dengan kondisi beda-beda. Pokoknya semuanya mengerikan deh. Ada Mark dan Josh juga di sana. Ketika ruangan itu dibakar dengan banyak orang di dalamnya, orang-orang di luar merayakannya dengan bernyanyi dan bersorak bahagia. Semua orang tadi jadi kayak kesetanan gitu. Ya kelakuannya emang setan sih. Denny yang awalnya cuma bengong, lama-lama malah jadi keikutan ketawa. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.